Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kepada Nabi kita, Nabiyana wa nabiyaka habibana wa habibaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat wabil khusus bagi diri khatib sendiri, umumnya jamaah rahimakumullah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau Idul Kurban berakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar yang luar biasa, sehingga beberapa gelar Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya gelarnya adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya adalah bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah dua nabi. Satu adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ismail keturunannya ke sini ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak keturunannya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anak dan keturunannya menjadi nabi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar Ulul Ajmi. Apa itu Ulul Ajmi? Orang yang sabar, teguh pendiriannya, dan nabi-nabi pilihan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar Khalilullah, kekasih Allah dan yang mencintai Allah. Kemudian hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa, apa rahasia dibalik kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam? Malahan dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, diuji dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakannya dan bisa melaksanakan. Di antaranya kata para ulama dijelaskan dalam tafsir, diujinya dengan beberapa kalimat. Di antaranya adalah diuji untuk berkhitan, diuji untuk berkurban, diuji untuk mendirikan Ka'bah. Tetapi semuanya Nabi Ibrahim bisa melaksanakan dengan sukses. Jadi kemudian tadi muncul pertanyaan, apa rahasia dibalik kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya ujian, miskin pun cobaan. Punya pangkat adalah ujian, ketika tidak punya pangkat juga cobaan. Maka di dunia kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sukses dalam ujian kita. Kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan nanti kelak di akhirat juga kita bahagia. Maka kunci kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu senantiasa memanjatkan doa. Doa selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tidak berdoa, maka Nabi Ibrahim sukses dalam kehidupannya. Salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika jauh-jauh hari Nabi Ibrahim belum mempunyai putra, maka Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berjuang dengan berdoa. Dia tidak punya putra, akhirnya diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Ismail alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Yang kita tahu, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rob, karuniai putra putri yang soleh dan solehah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hadirin wal hadirat salat Idul Adha rahimakumullah. Masalah urusan doa sebagaimana dikutip dalam kitab keterangan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'ai muhul ibadah. Ai khalisuha, doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ai khalisuha, yaitu inti dari semua ibadah kita. Salat intinya adalah doa. Sedekah intinya adalah doa. Haji, sekarang kita alhamdulillah jamaah Indonesia yang berangkat ke Mekah maka melaksanakan haji intinya adalah doa. Rawahu Tirmidzi an Anas wa huwa hadisun sahih. Inna makana muhahalai ibadah di amroini, sesungguhnya yang dikatakan intisari daripada ibadah doa itu karena ada dua hal. Ahaduhuma, satu, annahu imtisalu amarallahu ta'ala. Satu, doa itu merupakan intisari dari ibadah karena doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ud'auni astajib lakum, berdoalah. Makna ud'uni adalah kalimat fi'il yang mengandung perintah. Ud'auni, maka berdoalah engkau kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengabulkan doamu. Itulah, maka doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Landasannya di dalam Al-Qur'an adalah ud'auni astajib lakum. Itulah hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, wasani annahu idaro an najahala umuri minallahi ta'ala qata'a amaluhu aman siwak. Yang kedua, annahu idaro'a, sesungguhnya ketika kita berdoa kemudian najahala umur, kemudian berhasil di dalam kita berdoa, minallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qata'a amaluhu, kita memutuskan kepada selain Allah, aman siwak, kita putuskan, hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kemudian berhasil kita berdoanya, maka kita putuskan minta kepada yang lainnya, minta ke gunung, minta ke laut, minta ke jin, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qata'a a'maluhu aman siwak, kita putuskan semuanya kepada yang lain, tetapi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Kunci kesuksesan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepedulian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendidikan agama adalah pendidikan nomor satu. Pendidikan sosial adalah pendidikan pelengkap. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengumpulkan anak-anaknya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Mata buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, apabila aku sudah tidak ada, kamu akan menyembah siapa? Wahai anak-anakku, kalau aku sudah tidak ada, apa yang kamu akan laksanakan? Sholatkah engkau? Sodakohkah engkau? Sholat sunnahkah engkau? Melaksanakan kebaikankah engkau? Maka Nabi Ibrahim mendahulukan pendidikan agama, kemudian pendidikan yang sosial. Kemudian lain dengan kita. Kita kadang-kadang tidak mengkhawatirkan anak-anak putra putri kita setelah kita tidak ada, masalah dia ibadah atau tidaknya, tetapi kita hanya mengkhawatirkan tentang isi perutnya. Kalau kita maka quluna min ba'di, wahai anakku, apabila ayah tidak ada,
ibu tidak ada, kamu mau makan apa? Padahal rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kesuksesan Nabi Ibrahim, diantaranya dijelaskan dalam kitab Nashihul Ibad. Kesuksesan Nabi Ibrahim ada 3. 1, selain tadi ada 2, tambah lagi dalam kitab ada 3. Kesuksesan Nabi Ibrahim, 1, mengutamakan perintah Allah terlebih dahulu dari perintah yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim sukses karena doa selalu dipanjatkan. Yang kedua, peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya ada dalam kitab juga dijelaskan kesuksesan Nabi Ibrahim ada 3. Yang 1, mengutamakan perintah Allah dari perintah yang lainnya. Kalau pagi ini ada perintah Allah sholat Idul Adha, ada keinginan kita untuk jalan-jalan, maka senantiasa kita mendahulukan perintah Allah untuk sholat Idul Adha. Kalau minggu malam Senin ada pengajian di musola, perlu jalan-jalan ke yang lainnya, jalan-jalan dan lain sebagainya, maka kita senantiasa mendahulukan perintah Allah untuk pengajian di musola. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak mementingkan, memikirkan sesuatu yang Allah sudah menanggungnya. Nabi Ibrahim tidak mementingkan, tidak mengutamakan rezeki, berharap rezeki. Kenapa? Nabi Ibrahim jelas sudah tahu rezeki sudah ada yang nanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Lauhil Mahfud kita 4 bulan kita dalam perut ibu kita, maka ditiupkan ruhnya, ditiupkan nasibnya, jodohnya, kematian, bahagia, rezekinya. Kita sudah ada. Allah tahu kadar rezeki kita, maka senantiasa kita mendahulukan perintah Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa kita tidak memikirkan yang Allah sudah tanggung. Kita mempersiapkan untuk bagaimana hidup kita supaya bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan pagi, sore, kecuali makan ada yang nemaninnya. Sampai Nabi Ibrahim kalau tidak ada yang menemani makan, Nabi Ibrahim berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Hitungan 1 mil itu adalah 1600 km. Nabi Ibrahim berjalan untuk mencari teman makan, untuk bareng-bareng makan. Ini adalah kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita terapkan di Idul Adha ini, alhamdulillah, di KRW 012 peningkatan untuk berkurban luar biasa. Karena ini senantiasa pengen berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan setiap hewan yang disembelih bukan darah daging yang mengalir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengalir adalah keikhlasan dan keriduan ketika kita bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi wa surur wa du'afa lil muttaqina jajilal umur. Fasubhana man harama saumahu wa aujaba fitrahu wa haddara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqu muhmudi wa ajalu maskuri wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manaral islami ba'da dusur.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa alamu anna yaumakum hada yaumu adim. Fa aqsiru min salati ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ghfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'u qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud, agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki ya Allah, mohon mudahkan dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah, karena hanya Engkau Allah yang Maha Pemberi. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang berhutang ya Allah, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, dan luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Allahumma ansurna man nasradin wahdul man khadanal muslimin wa damir a'da adin wa ahlikal kafarata wal mubtada'i'ata wal musyrikin wa ali kalimataka inda yaumidin. Allahumma qina syarral zalimin wa qina syarral hasidin wa qina syarral man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yajidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahil